Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu? Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini tidak lagi seindah yang dulu kamu bayangkan? Atau mungkin, pernahkah kamu merasa kosong di tengah gemerlapnya kehidupan? Bisa jadi, itu bukan sekadar perasaan biasa. Bisa jadi, itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mengira bahwa hidayah akan datang dalam bentuk yang luar biasa, seperti mimpi yang jelas atau peristiwa besar yang mengubah hidup. Padahal, hidayah seringkali datang dalam bentuk yang halus, dalam momen-momen kecil yang kita abaikan. Allah tidak pernah berhenti memanggil kita kembali kepadanya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mendengarkan panggilan itu? Atau justru kita mengabaikannya dan sibuk mengejar dunia yang tidak akan pernah memberikan kepuasan sejati? Di video ini kita akan membahas 10 tanda bahwa kamu sudah diberikan cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi belum menyadarinya. Mungkin, tanpa kamu sadari, Allah sudah menuntunmu untuk menonton video ini. Dan ini bukan kebetulan. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi ada tanda-tanda yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Hati mulai merasa gelisah dengan kehidupan yang jauh dari Allah. Dalam perjalanan hidup, banyak orang menjalani hari-hari mereka dengan rutinitas yang seolah sudah tertata. Namun, ada satu perasaan yang terkadang muncul begitu saja. Sebuah kegelisahan yang sulit dijelaskan. Hati mulai merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang hilang, meskipun secara lahiriah semuanya tampak baik-baik saja. Gelisah ini bukan tanpa sebab, ia adalah panggilan halus dari Allah yang mengetuk hati seorang hamba agar kembali kepadanya. Para ulama sufi mengatakan bahwa gelisah dalam maksiat adalah pertanda bahwa cahaya hidayah sedang berusaha menembus kegelapan hati. Pernahkah engkau merasa bahwa sesuatu yang dulu kau anggap biasa saja, kini terasa berat di hati? Musik yang dulu sering didengar, kini terasa bising dan kosong. Pergaulan yang dulu terasa menyenangkan, kini terasa hambar. Bahkan, bercanda dengan cara yang berlebihan pun terasa tidak lagi nyaman. Itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyentuh hatimu. Terkadang, seseorang tidak menyadari bahwa gelisah yang ia rasakan adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengira bahwa kegelisahan itu adalah masalah emosional belaka, sehingga mencari pelarian dalam kesenangan duniawi. Mereka mencoba menghilangkan kegelisahan dengan bepergian, menonton hiburan, atau menyibukkan diri dengan pekerjaan. Namun, tak peduli sejauh apa mereka mencoba melupakan, kegelisahan itu tetap kembali. Seorang sufi berkata, ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia tidak akan membiarkan hamba itu nyaman dalam dosa. Gelisah ini bukanlah hukuman, melainkan sebuah peringatan lembut dari Allah. Sebuah panggilan agar kita menyadari bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hidup kita. Namun, banyak orang yang salah paham terhadap perasaan ini. Mereka menganggapnya sebagai gangguan batin yang harus dihilangkan, padahal kegelisahan ini justru adalah awal dari perjalanan menuju hidayah. Yang perlu dilakukan bukanlah menekan atau mengabaikannya, tetapi merenungi pesan yang ingin disampaikan oleh Allah melalui perasaan tersebut. Ada keinginan untuk mencari kebenaran dan belajar agama. Seorang manusia tidak akan bisa merasakan manisnya iman tanpa terlebih dahulu mengenal Tuhannya. Dan seringkali, langkah awal menuju hidayah dimulai dari dorongan hati yang tiba-tiba ingin mencari kebenaran. Ada orang yang dulunya tidak pernah peduli dengan agama, tiba-tiba merasa ingin membaca Al-Quran. Ada yang sebelumnya tidak pernah tertarik dengan ilmu Islam, tiba-tiba mulai menonton kajian dan mendengarkan ceramah. Ada yang sebelumnya merasa cukup dengan ibadah wajib, tiba-tiba ingin lebih banyak bersedekah, berpuasa sunnah, atau menunaikan salat tahajud. Dorongan untuk belajar agama ini adalah tanda besar bahwa Allah telah menyentuh hati seseorang dengan hidayahnya. Ia bukan datang karena kebetulan.
melainkan karena Allah sedang membimbing hati tersebut menuju cahaya. Namun, seringkali dorongan ini diabaikan atau ditunda-tunda. Banyak orang yang berkata, "Aku ingin lebih mengenal agamaku, tapi nanti saja kalau sudah tua." Padahal, tidak ada jaminan bahwa usia akan sampai pada waktu yang diharapkan. Betapa banyak orang yang meninggalkan dunia ini tanpa sempat mencari kebenaran karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Jika Allah telah menanamkan dalam hatimu keinginan untuk mengenalnya, maka janganlah engkau abaikan, sebab itu adalah panggilannya yang tidak diberikan kepada semua hamba." Bayangkan seseorang yang berjalan di padang pasir yang luas, haus dan kelelahan, lalu ia menemukan sebuah sumber air jernih. Apa yang akan ia lakukan? Orang yang bijak akan segera meminum air itu tanpa menunda, karena ia sadar bahwa tanpa air itu, ia akan mati kehausan. Begitu pula dengan hidayah, ia adalah sumber air yang menyegarkan hati yang kering. Jika kita menunda untuk meneguknya, bisa jadi kita akan kehilangan kesempatan untuk selamanya. Merasa kosong dalam hidup, seolah ada yang kurang. Kisah ini mungkin terdengar familiar bagi banyak orang. Ada seseorang yang memiliki segalanya, harta yang melimpah, jabatan tinggi, keluarga yang harmonis, tetapi tetap merasa kosong di dalam hatinya. Kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan kesenangan duniawi. Membeli barang-barang mahal, bepergian ke tempat-tempat mewah, menikmati berbagai hiburan. Namun, setelah semua itu dilakukan, perasaan kosong itu tetap ada. Seorang sufi berkata, "Tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa mengisi ruang kosong dalam hati, kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala." Manusia diciptakan dengan fitrah untuk selalu mencari kebenaran. Namun, jika pencarian itu diarahkan kepada dunia, maka ia tidak akan pernah menemukan kepuasan yang sejati. Ada kisah tentang seorang pria bernama Yusuf. Ia berasal dari keluarga kaya, memiliki pendidikan tinggi, dan bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Kehidupannya tampak sempurna di mata orang lain. Namun, di balik senyuman dan kesuksesannya, ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Suatu hari, dalam perjalanan bisnisnya ke luar negeri, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang membaca Al-Quran di bandara. Ada sesuatu dalam cara lelaki itu membaca yang membuatnya tertegun. Ia merasa ada ketenangan yang terpancar dari wajah lelaki itu, sesuatu yang selama ini ia cari, namun tidak pernah ia temukan dalam kehidupannya. Ia pun bertanya, "Apa yang membuatmu begitu tenang?" Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Karena aku tahu tujuan hidupku. Aku tahu untuk apa aku diciptakan, dan aku tahu kemana aku akan kembali." Kata-kata itu menghantam hati Yusuf seperti petir di siang bolong. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Kehidupan dunia seringkali memperdaya manusia dengan fata morgana kebahagiaan. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada kesuksesan, harta, dan pencapaian duniawi. Namun, pada akhirnya kita menyadari bahwa semua itu tidak pernah benar-benar mengisi hati kita. Kosongnya hati adalah pertanda bahwa kita telah menjauh dari sumber kebahagiaan sejati, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi mengatakan bahwa hati yang kosong adalah hati yang merindukan penciptanya. Seperti seorang anak yang lama terpisah dari ibunya, hati yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu merasa kehilangan, meskipun secara lahiriah segalanya tampak baik-baik saja. Namun, tidak semua orang menyadari hal ini. Banyak yang mencoba mengisi kekosongan itu dengan mengejar dunia lebih jauh. Mereka berpikir, mungkin jika aku memiliki lebih banyak uang, aku akan bahagia. Atau, mungkin jika aku mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, aku akan merasa lebih puas. Namun, setelah mendapatkan semua itu, mereka tetap merasa ada yang kurang. Kekosongan hati adalah salah satu bentuk panggilan hidayah yang sering tidak disadari. Jika engkau merasa kosong, jangan abaikan perasaan itu. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu hatimu, maka kembalilah kepadanya. Sebab hanya dengan kembali kepada Allah, hati yang kosong akan menemukan ketenangan yang sejati. Tiba-tiba dikeluarkan dari lingkungan yang buruk.
Kadang dalam hidup, kita merasa bahwa segalanya berjalan baik-baik saja. Kita memiliki teman-teman yang selalu menemani, sebuah lingkungan yang tampak menyenangkan, dan kehidupan sosial yang terasa penuh warna. Namun, tanpa disadari, lingkungan tersebut justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang terbiasa dengan obrolan yang penuh ghibah, tetapi menganggapnya biasa. Ada yang hidup dalam pergaulan yang penuh kemaksiatan, tetapi merasa nyaman karena semua orang di sekitarnya melakukan hal yang sama. Ada yang terbiasa dengan gaya hidup boros dan pamer, hingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika Allah menghendaki seseorang untuk mendapatkan hidayah, salah satu cara yang sering terjadi adalah dengan menjauhkannya dari lingkungan yang buruk. Terkadang, hal ini terjadi secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas. Misalnya, seseorang yang selama ini memiliki banyak teman tiba-tiba merasa dijauhi. Pertemanan yang dulu akrab tiba-tiba renggang. Orang-orang yang biasa menemani mulai menjauh tanpa ada sebab yang pasti. Ia pun merasa bingung, bertanya-tanya, apa salahku? Tapi di balik semua itu, ada rahmat Allah yang tersembunyi. Allah tidak ingin hambanya tenggelam dalam lingkungan yang terus menjauhkannya dari kebaikan. Ia ingin menyelamatkannya, meskipun hamba tersebut belum menyadari alasan di balik semua kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Ada sebuah kisah tentang seorang pria bernama Rafiq. Sejak remaja, ia hidup dalam lingkungan yang penuh kemaksiatan. Setiap malam, ia menghabiskan waktu di tempat hiburan bersama teman-temannya. Hidupnya terasa penuh kesenangan, tanpa ada beban sedikit pun. Namun, suatu hari, satu persatu, temannya mulai menjauh. Ada yang sibuk dengan pekerjaan, ada yang pindah ke kota lain, dan ada yang entah mengapa tidak lagi tertarik bergaul dengannya. Awalnya Rafiq merasa kehilangan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa kesepian dan marah karena ia tidak mengerti mengapa semua orang tiba-tiba menjauh. Hingga suatu malam ketika ia berjalan sendirian, tanpa sadar langkah kakinya membawanya ke sebuah masjid kecil di sudut kota. Ia duduk di beranda masjid, memandangi orang-orang yang sedang salat dengan penuh ketenangan. Entah mengapa, air matanya tiba-tiba jatuh. Ia baru menyadari bahwa selama ini, hidupnya penuh dengan kesenangan palsu. Ia baru sadar bahwa pergaulannya yang dulu tidak pernah memberinya ketenangan sejati. Ia baru mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjauhkannya dari lingkungan yang buruk agar ia bisa kembali kepadanya. Ketika Allah ingin memberikan hidayah kepada seorang hamba, Dia akan menariknya keluar dari tempat yang beracun bagi hatinya. Itu mungkin terasa menyakitkan pada awalnya, tetapi di balik semua itu, ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja. Jadi, jika suatu hari kita merasa dijauhkan dari lingkungan yang buruk, jangan terlalu bersedih. Bisa jadi, itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Allah mempertemukanmu dengan orang-orang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menjauhkan seseorang dari lingkungan yang buruk, tetapi juga menggantinya dengan lingkungan yang lebih baik. Pernahkah kita mengalami momen di mana kita tiba-tiba dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kita lebih dekat kepada Allah? Mungkin seseorang yang mengajak kita untuk ikut pengajian, atau seseorang yang secara tidak sengaja memberikan nasihat yang menyentuh hati kita. Banyak orang berpikir bahwa pertemuan semacam ini hanyalah kebetulan. Namun, dalam ajaran para sufi, tidak ada yang namanya kebetulan. Semua terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dirancang dengan begitu indah. Seorang ulama sufi berkata, hati yang Allah beri cahaya akan dikelilingi oleh orang-orang baik yang menuntunnya menuju kebaikan. Ada seorang wanita bernama Aisyah. Ia adalah seorang wanita karier yang sukses tetapi jauh dari agama. Ia menghabiskan hidupnya untuk bekerja, mengejar materi, dan menikmati dunia. Suatu hari, di sebuah perjalanan bisnis, ia duduk bersebelahan dengan seorang wanita berhijab yang sedang membaca Al-Quran di dalam pesawat. Awalnya, Aisyah tidak terlalu peduli. Namun, tanpa sengaja, ia mendengar lantunan ayat yang dibaca oleh wanita itu. Ada sesuatu dalam ayat itu yang membuat hatinya bergetar. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya, ayat apa yang sedang kau baca?
wanita itu tersenyum dan menjelaskan maknanya. Dari obrolan singkat itu, Aisyah mulai penasaran dengan Al-Quran. Sepulangnya dari perjalanan, ia mulai mencari tahu tentang Islam. Hingga akhirnya, ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Tidak ada pertemuan yang terjadi tanpa sebab. Jika kita mulai dipertemukan dengan orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan abaikan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengulurkan tangannya untuk membimbing kita menuju jalan yang benar. Diberi kesempatan untuk bertobat dari kesalahan lama. Salah satu tanda terbesar bahwa seseorang telah diberi hidayah adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kesempatan untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang ingin kembali. Tidak peduli seberapa besar dosanya, tidak peduli seberapa jauh ia telah melangkah dalam kesalahan, Allah selalu memberikan kesempatan untuk kembali. Namun, seringkali banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah diberi kesempatan tersebut. Ada orang yang mengalami sebuah peristiwa yang mengingatkannya pada kematian, tetapi ia mengabaikannya. Ada yang mendengar sebuah ceramah yang menyentuh hatinya, tetapi ia menundanya. Ada yang merasa ingin memperbaiki diri, tetapi ia berkata, "Nanti saja, aku masih muda." Kisah seorang lelaki bernama Ammar adalah salah satu contoh nyata tentang bagaimana Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya. Ammar adalah seorang pria yang hidup dalam kelalaian. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam perbuatan yang tidak baik. Ia sering berkata, "Nanti aku bertobat kalau sudah tua." Namun, suatu hari ia mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Saat ia terbaring di rumah sakit, ia mulai merenungi hidupnya. Ia berpikir, bagaimana jika aku mati sebelum sempat bertobat? Saat itu, ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kesempatan untuk kembali. Jika Allah menghendaki, ia bisa saja meninggal saat kecelakaan itu terjadi. Tetapi Allah masih memberinya waktu agar ia bisa memperbaiki hidupnya. Setelah sembuh, ia mulai mendekat kepada Allah. Ia mulai memperbaiki sholatnya, mempelajari Al-Quran, dan menjauhi kebiasaan buruknya. Ia tidak lagi berkata, "Nanti," karena ia sadar bahwa setiap detik adalah kesempatan yang berharga. Kesempatan untuk bertobat bukanlah sesuatu yang bisa kita tunggu. Ia adalah sesuatu yang harus kita ambil saat ini juga, sebab tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Hidayah seringkali datang dalam bentuk kesempatan. Jangan sia-siakan, sebab tidak semua orang diberikan kesempatan untuk kembali. Mulai menyukai amal kebaikan yang sebelumnya tidak diminati. Hidayah seringkali datang dalam bentuk yang halus dan tidak disadari. Salah satu tanda seseorang telah mendapatkan cahaya hidayah adalah ketika hatinya mulai tertarik pada amal kebaikan yang sebelumnya tidak ia pedulikan. Ada orang yang dulunya merasa salat hanya sebagai kewajiban yang dilakukan tanpa hati. Namun, tiba-tiba ia mulai merasakan kenikmatan dalam salatnya. Ada yang dulunya tidak pernah tertarik membaca Al-Quran, tetapi entah mengapa, suatu hari ia mengambil mushaf dan mulai membaca ayat-ayatnya dengan penuh perasaan. Hati yang mulai mencintai kebaikan adalah hati yang sedang diterangi oleh cahaya Allah. Para sufi mengatakan bahwa Allah memiliki cara khusus untuk menuntun hambanya, bukan dengan paksaan, tetapi dengan menanamkan kecintaan terhadap amal-amal yang membawa manusia lebih dekat kepadanya. Ada seorang pria bernama Salman. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang tidak terlalu religius. Baginya, agama hanyalah rutinitas yang dilakukan orang-orang tua. Namun suatu hari, saat ia sedang duduk di taman kota, ia melihat seorang lelaki tua yang membaca Al-Quran dengan penuh ketenangan. Entah mengapa, ada sesuatu dalam pemandangan itu yang menarik hatinya. Ia pun bertanya dalam hati, apa yang membuatnya begitu damai? Sejak saat itu, ia mulai tertarik untuk membaca Al-Quran.
meskipun awalnya hanya sekadar ingin tahu. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasakan keindahan dalam setiap ayatnya. Perubahan ini tidak selalu datang secara tiba-tiba. Kadang, ia datang perlahan, seperti embun yang turun di pagi hari. Allah menarik hati hambanya secara lembut, hingga akhirnya ia sendiri yang memilih untuk mendekat. Jika kita mulai merasakan ketertarikan terhadap amal kebaikan yang dulu tidak kita minati, jangan abaikan perasaan itu. Itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membimbing kita menuju jalan yang benar. Ada rasa takut akan kemaksiatan yang dulu biasa saja. Seorang ulama sufi berkata, ketika seorang hamba mulai takut kepada dosanya, itu adalah bukti bahwa Allah telah menanamkan cahaya hidayah di dalam hatinya. Dulu kita mungkin pernah melakukan dosa dengan mudah, berbohong tanpa merasa bersalah, menggibah tanpa rasa takut, mengabaikan salat tanpa beban. Namun suatu hari perasaan itu berubah. Tiba-tiba ada rasa gelisah yang datang setelah melakukan dosa. Ada suara dalam hati yang berkata, ini salah. Hidayah tidak selalu datang dalam bentuk peristiwa besar. Kadang, ia datang dalam bentuk rasa takut yang semakin kuat terhadap perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita bernama Lina. Sejak remaja, ia terbiasa dengan gaya hidup bebas. Baginya, kehidupan ini adalah untuk dinikmati tanpa ada batasan. Namun, suatu malam, ketika ia sedang berada di sebuah pesta, ia merasa tidak nyaman. Musik yang dulu ia sukai tiba-tiba terasa bising di telinganya. Obrolan kosong yang dulu membuatnya tertawa, kini terasa hampa. Ia merasa ingin pergi, tetapi tidak tahu mengapa. Saat ia pulang, ia menatap dirinya di cermin dan bertanya, "Kenapa aku merasa seperti ini?" Beberapa bulan kemudian, ia mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari bahwa perasaan tidak nyaman yang ia rasakan adalah tanda bahwa Allah telah menanamkan kesadaran dalam hatinya. Takut akan dosa adalah bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika seorang hamba tidak lagi merasa takut berbuat dosa, maka hatinya telah tertutup oleh kelalaian. Jika kita mulai merasa takut akan kemaksiatan yang dulu biasa saja, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang menarik kita keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Tiba-tiba menyadari hikmah di balik kejadian yang dialami. Seringkali manusia mengeluh atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Mereka bertanya, "Kenapa aku harus mengalami ini?" Namun, saat hidayah datang, cara seseorang melihat kehidupan mulai berubah. Ia tidak lagi melihat ujian sebagai musibah, tetapi sebagai cara Allah menuntunnya menuju pemahaman yang lebih dalam. Ada seorang pria bernama Hakim. Sejak kecil, ia memiliki impian besar untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Ia bekerja keras, membangun bisnisnya dari nol, hingga akhirnya ia mencapai puncak kejayaan. Namun, suatu hari, usahanya bangkrut. Ia kehilangan segalanya, harta, reputasi, bahkan orang-orang yang dulu dekat dengannya. Pada awalnya, ia marah. Ia merasa bahwa hidup tidak adil. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, ia menyadari sesuatu. Jika ia tidak kehilangan semua itu, mungkin ia tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bisnisnya tidak bangkrut, mungkin ia akan terus tenggelam dalam kesombongan. Kini, ia menjalani hidup dengan tenang. Ia tidak lagi mengeluh tentang apa yang hilang, tetapi bersyukur atas apa yang ia temukan. Hidayah mengajarkan seseorang untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia membuat seseorang menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki hikmah yang mendalam. Jika kita mulai melihat setiap kejadian dalam hidup kita sebagai bagian dari rencana Allah, maka itu adalah tanda bahwa hati kita telah tersentuh oleh cahaya hidayah. Merasa ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan saat mendekat kepada Allah. Ketenangan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Ia bukan berasal dari kekayaan, ketenaran, atau kesuksesan duniawi.
Ketenangan sejati hanya bisa ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang telah mencoba mencari kebahagiaan di dunia, tetapi tetap merasa hampa. Mereka telah mengumpulkan kekayaan, mengejar impian, dan mencapai banyak hal, tetapi hati mereka tetap merasa gelisah. Namun ketika seseorang mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang wanita bernama Rina pernah mengalami hal ini. Sejak kecil, ia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia mencoba mencari kebahagiaan dalam berbagai cara. Mengunjungi tempat-tempat indah, membeli barang-barang mahal, menjalani kehidupan sosial yang aktif, tetapi tetap saja ada perasaan kosong di hatinya. Suatu hari, saat ia sedang duduk sendirian di rumah, ia membuka Al-Quran yang sudah lama ia abaikan. Ia membaca beberapa ayat, dan tanpa sadar, air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Ia merasa seperti seorang anak yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah bertahun-tahun tersesat. Para sufi berkata, ketika seorang hamba menemukan ketenangan dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah menemukan rumah bagi jiwanya. Jika kita mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan saat beribadah, saat berdoa, atau saat mengingat Allah, maka itu adalah tanda bahwa hati kita telah menemukan cahaya hidayah. Ketenangan ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba yang dikehendakinya. Jika kita telah merasakannya, jangan lepaskan. Sebab itulah tanda bahwa hati kita telah menemukan jalan kembali kepadanya. Setelah mendengarkan semua tanda-tanda ini, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah salah satu dari tanda ini pernah kamu alami? Apakah hatimu pernah gelisah dengan kehidupanmu sekarang? Apakah kamu pernah merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini, seolah ada yang hilang? Jika iya, maka jangan abaikan perasaan itu. Jangan abaikan panggilan dari Allah, karena hidayah adalah anugerah yang sangat berharga. Tidak semua orang mendapatkannya. Ada orang yang Allah panggil berkali-kali, tapi mereka menolak hingga akhirnya hatinya mengeras. Ada pula yang menerima hidayah, tetapi tidak menjaganya, hingga akhirnya cahaya itu memudar. Jangan biarkan hatimu semakin jauh. Jangan menunda untuk kembali, karena kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuk kita. Allah telah menunjukkan jalannya, tetapi apakah kita mau melangkah? Renungkan ini. Dan jika hatimu tergerak, jangan hanya berhenti pada perasaan, tetapi lakukan sesuatu. Dekatkan diri kepada Allah, mulailah langkah kecil, dan jaga cahaya hidayah itu agar tidak padam. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like agar algoritma YouTube menyebarkannya ke lebih banyak orang. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video penuh hikmah seperti ini. Share ke teman atau keluargamu karena bisa jadi mereka juga sedang menunggu panggilan hidayah dari Allah. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.